Kegiatan induksi untuk 2 orang guru P3K atas nama Ibu Deborah Atriani Valo SPD GR dan Ibu Singlisara Y1 SPD. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Selamat siang. Oke, apa kabar ini hari? Baik. Sudah siap belajar matematika untuk ini siang? Sudah. Baik, sebelum mulai dengan aktivitas pembelajaran kita di siang ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Pembelajaran kita hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi eksponen dan logaritma. Untuk bab yang pertama dalam pembelajaran matematika untuk kelas 10 pada kurikulum merdeka kita belajar tentang eksponen dan logaritma. Untuk capaian pembelajaran yang harus kalian capai yaitu pada akhir fase E kalian dapat menggunakan bilangan eksponen baik pangkat bulat maupun rasional, menentukan barisan dan deret bilangan baik barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret berpangkat. Bagian ini yang asalnya adalah menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan berpangkat pecahan untuk akar dan logaritma. Untuk alur tujuan pembelajaran capai ada dua, yaitu berkaitan dengan mendefinisikan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat eksponen, kemudian menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan bentuk eksponen. Nah, untuk dua alur tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode yang akan kita gunakan yaitu dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Jadi untuk kalian mencapai alur tujuan pembelajaran kita hari ini, dalam pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Di sini yang pertama untuk pertanyaan pemantik. Bagaimana kalian menuliskan bentuk sederhana dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2? Ada yang bisa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Tepuk tangan untuk penelitian. Oke, berarti sudah ada pengetahuan awal tentang eksponen ya. Yang kedua, bagaimana bentuk sederhana dari perkalian 15 kali 15 kali 15? 15 pangkat 4. Tepuk tangan untuk semua. Oke, yang berikut. Apakah ada bentuk lain dari 2 pangkat 6? Ada atau tidak? Ada. Nah, kalau ada, bagaimana bentuk lain? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Oke, tepuk tangan untuk penelitian. Yang lain bisa kan? Nah, sekarang kita masuk ke pengertian eksponen sendiri. Bentuk eksponen biasanya digunakan untuk penulisan bilangan yang terlalu kecil atau besar. Eksponen atau bilangan pangkat dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang berikut. Jika definisinya adalah jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor, atau A pangkat N dikali sebanyak A kali A kali A kali A kali A kali seterusnya kali A. Nah, A itu sebanyak N vektor. Tadi sudah ada di pertanyaan pemantik, contohnya 2 kali 2 sebanyak 5 kali kan? 2 pangkat 5 berarti kita penjabarannya 2 dikali sebanyak 5 kali. Oke, itu berkaitannya. Yang berikut berkaitan dengan sifat-sifat eksponen. Yang pertama, sebarang bilangan A berpangkat 0 bernilai 1 atau A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Yang berikut, sifat yang kedua, A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N pangkat N. Dengan syarat bahwa A tidak sama dengan 0. Simbol yang ini dibaca tidak sama dengan N bilangan
bilangan real. Yang berikut, A pangkat N bagi A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N. Dengan syarat bahwa A tidak sama dengan 0. Yang berikut yang keempat, A pangkat N dikali N sama dengan A pangkat N kali N. Syaratnya sama. Yang berikut, A pangkat A kali B pangkat N berarti sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Dengan syaratnya sama. Yang berikut, A per B pangkat N berarti sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan syaratnya sama bahwa B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh, A pangkat min N berarti sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelas berkaitan sifat-sifat ini diberikan contoh soal. Yang pertama, sederhanakan bentuk eksponen berikut. Bentuk eksponen yang pertama adalah kita beri aplaus untuk kelompok-kelompoknya sudah selesai dan kalian telah menyelesaikan misi sobekkan kertasnya dengan baik. Berarti kalian sudah memahami berkaitan dengan bagian materi kita hari ini tentang eksponen. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi, sebelum kita ukur kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan berkaitan dengan pengertian eksponen itu sendiri tadi dan sifat-sifat dari eksponen. Ada yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini dari pengertian eksponen tadi dan sifat-sifat yang ada di eksponen. Shalom semua. Siap. Beri salam. Sudah siap ikut pelajaran hari ini? Siap. Ibu mau cek hari ini siapa-siapa yang sudah hadir? 1 orang yang jawab. Atas nama siapa? Supandu dengan itu keterangannya apa? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matkul ya tentang budidaya tanaman taman. Capaian pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah kalian mampu mengembangkan produk budidaya berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan pasar melalui eksplorasi bahan. Nah, alur tujuan itu yang pertama yang pembelajaran awal. Pertanyaan teman. Nah, kalian coba lihat gambar di LCD itu. Pernah ketemu? Tidak jelas. Apa yang kalian lihat di sini? Pernah ketemu? Gambar. Yang bagian itu termasuk
untuk kita bahas lebih lanjut, nah yang pertama pertanyaan pematiknya itu, produk tanaman-tanaman apa saja yang pernah kalian jumpai di tempat tinggal kalian? Apa kira-kira? Sayuran apa lagi? Bahan apa lagi? Ya, tepat sekali seperti yang kalian barusan bilang. Nah, untuk lebih jelas kalian ketahui tentang materi tentang budaya tanam pangan ini, Ibu ada sediakan satu video. Kesimpulannya apa? Maksudnya kesimpulan dari materi hari ini budidaya tanaman pangan itu ada yang bisa simpulkan. Terus jenis-jenisnya itu ada berapa tadi? Sesuai video tadi. 3. Satu orang satu. Jawab yang pertama. Kalau sudah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dan akan dilanjutkan pada minggu depan masih tentang budidaya tanaman pangan, tetapi kita akan menuju pada materi tentang teknik-teknik budidaya tanaman pangan. Ibu Sarah Y1 SPD dan Ibu Deborah A.Y. Palo SPD GR. Saya tahap 2 sekaligus dengan sertifikat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses kepegawaian sebagai guru. Yang berikut saya berikan dan menyerahkan sertifikat untuk mentor atas nama Antonius Nobili SPD dan mentor atas nama Graciana N. Manek SPD GR untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, di kamera. Yang menyerahkan sertifikat guru induksi ini bagi Kepala SMA Negeri Tobu sebagai pemilik program induksi bagi guru pemula 2 orang tahun ini, yang hasilnya telah kita umumkan. Terima kasih.